Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan karakter strength terakhir yaitu Transcendence. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Aku Aldi Mainaki, lalu ada Andini Rizka Humayroh, Hilmi Lutfi Mubarok, Nurul Afisa, Trisna Hamja Al-Khairi, dan Yusina Kristina. Yuk, mari kita mulai. Berikut ini merupakan virtu dari karakter strength Transcendence. Ada appreciation of beauty and excellence, gratitude, hope, humor, dan spirituality. Appreciation, beauty, and excellence. Appreciation of beauty and excellence ini mengacu pada kemampuan untuk menemukan, mengenali, dan menikmati keberadaan kebaikan dalam fisik dan dunia sosial. Orang yang memiliki kekuatan tinggi ini secara alami memperhatikan keindahan dan keunggulan di sekitar mereka dalam semua aspek kehidupan yang mencakup dari mulai sudut lemari yang dibuat indah, keajaiban matahari terbenam, hingga kekaguman pada pertunjukan atletik, penemuan ilmiah, hingga permata sastra. Ada 3 jenis dalam hal ini. Yang pertama itu adalah kecantikan fisik dalam seni, alam, dan bidang kehidupan lainnya. Yang kedua itu adalah mengamati keunggulan dalam keterampilan dan bakat orang lain, baik itu pertunjukan yang mendapatkan medali emas, kue yang dipanggang sempurna, atau persamaan yang diselesaikan dengan elegan yang menimbulkan kekaguman. Yang ketiga adalah kecantikan moral. Kecantikan moral ini mungkin seringkali diabaikan dalam mempertimbangkan kekuatan ini, karena ini mengacu pada memperhatikan kebajikan pada orang lain yang dapat menghasilkan perasaan yang senang, terangkat, dan dapat menginspirasi orang lain untuk mencoba menjadi lebih baik. Pengukuran dalam appreciation of beauty ini, yang pertama itu ada menggunakan 5 besar nilpi yang openness atau keterbukaan. Skala ini mengukur minat pada ide, fantasi, dan estetika yang tidak konvensional, nilai-nilai yang kecenderungan terhadap perasaan atau tindakan yang menggairahkan, motivasi oleh minat dan keingintahuan yang luas. Hal yang paling relevan dalam aspek keterbukaan ini adalah estetika. Lalu yang kedua itu ada Cloninger, Temperament and Character Inventory atau TCI. Skor tinggi pada skala ini digambarkan sebagai orang yang bijaksana dan sabar, kreatif dan pelupa, bersatu dengan alam, sedangkan yang mendapat skor rendah itu dijelaskan sebagai orang yang tidak sabar, tidak imajinatif, dan sadar diri, bangga, dan kurang rendah hati. Yang ketiga itu adalah skala Transcendency Spiritual Piedmont. Skala ini mengukur kapasitas individu untuk berdiri di luar dirinya, rasa langsung, waktu, tempat untuk melihat kehidupan dari yang lebih besar, lebih objektif. Yang keempat adalah tes sensitivitas estetika visual. Peserta diberikan puluhan pasang tokoh yang serupa dan diminta untuk menyeleksi yang lebih baik dan lebih harmonis. Skor seseorang dalam ujian adalah presentasi frekuensi. Dia memilih gambar yang dibuat oleh artis dan divalidasi oleh artis lain seperti yang menghasilkan sebuah keharmonisan. Gratitude adalah rasa syukur dan kegembiraan dalam menanggapi atau menerima hadiah, baik hadiah itu berupa manfaat nyata dari orang lain atau momen kebahagiaan damai yang ditimbulkan oleh keindahan alam. Secara prototipe, rasa syukur bersumber dari persepsi bahwa seseorang mendapat manfaat karena tindakan orang lain. Ada pengakuan bahwa seseorang telah menerima hadiah dan penghargaan serta pengakuan atas nilai hadiah itu. Dimensi atau facet dari gratitude. Yang pertama, intensitas syukur.
Seseorang dengan disposisi syukur yang kuat, yang mengalami peristiwa positif diharapkan untuk merasa lebih bersyukur daripada seseorang yang kurang cenderung bersyukur yang mengalami peristiwa positif yang sama. Yang kedua, frekuensi rasa syukur. Seseorang dengan watak bersyukur yang kuat lebih sering mengungkapkan perasaan bersyukur atau rasa terima kasih dibanding dengan orang yang tidak terlalu suka bersyukur. Akibatnya, orang dengan watak bersyukur yang lebih lemah mungkin mengalami rasa terima kasih yang lebih sedikit dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jam, hari, atau minggu. Yang ketiga, rentang rasa syukur. Ini mengacu pada jumlah keadaan hidup di mana seseorang merasa bersyukur pada waktu tertentu. Seseorang dengan watak bersyukur yang kuat mungkin diharapkan merasa bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupannya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang tidak terlalu suka bersyukur mungkin merasa hanya beberapa aspek saja yang perlu disyukuri. Yang keempat, kepadatan atau densitas rasa syukur. Contoh, ketika mendapatkan pekerjaan yang baik, seseorang dengan densitas watak bersyukur yang kuat mungkin berterima kasih kepada banyak orang, termasuk orang tua, guru sekolah dasar, tutor, pembimbing, teman, dan Tuhan. Sebaliknya, seseorang yang tidak terlalu suka bersyukur mungkin merasa harus berterima kasih kepada orang tertentu saja. Measures of gratitude. Pengukuran dari rasa syukur ini ada 4. Yang pertama ada gratitude questionnaire yang terdiri dari 6 items. Lalu yang kedua ada the gratitude adjective checklist. Terdiri dari 3 kata sifat yaitu bersyukur, berterima kasih, dan menghargai. Yang ketiga ada the gratitude questionnaire and observer version. Ini sama dengan gratitude questionnaire, namun di sini penilai diminta untuk menjawab item-item tersebut sesuai dengan bagaimana tanggapan target menurut mereka. Dan yang terakhir ada GRAT atau Gratitude Resentment Appreciation Test. Ini terdiri dari 44 items dan 3 faktor, yaitu faktor kebencian, apresiasi sederhana, dan apresiasi sosial. Faktor pendukung dan penghambat rasa syukur. Pandangan hidup yang optimis dan murah hati akan menumbuhkan rasa syukur. Untuk merasa bersyukur, seseorang membutuhkan perspektif yang luas tentang kehidupan, yang tanpanya sulit untuk merasakan kontribusi yang diberikan orang lain terhadap kesejahteraan seseorang. Dan akhirnya, kemampuan untuk memahami elemen-elemen dalam kehidupan seseorang dan kehidupan itu sendiri sebagai hadiah akan tampak penting. Faktor organisasi tertentu juga bisa memfasilitasi rasa syukur. Keluarga dan tempat kerja yang bersyukur dapat dibangun agar mendorong dan menumbuhkan rasa syukur di dalam anggotanya. Menurut Gottman, penghargaan yang diungkapkan antara pasangan pernikahan adalah salah satu landasan pernikahan yang berkembang. Kemampuan untuk menikmati pengalaman positif mendorong rasa syukur. Contohnya, seseorang sangat menghargai makanan yang lezat setelah ia berpuasa. Variabel kepribadian narsisme cenderung menghambat rasa syukur. Orang dengan kecenderungan narsistik percaya bahwa mereka berhak atas hak istimewa. Jika seseorang merasa berhak atas segalanya, maka ia tidak akan bersyukur untuk apapun. Bahkan, hadiah pun diubah menjadi hak yang seharusnya ia dapatkan. Hope. Harapan, optimisme, pemikiran masa depan, dan orientasi masa depan mewakili sikap kognitif, emosional, dan motivasi terhadap masa depan, yaitu berpikir tentang masa depan, mengharapkan kejadian dan hasil yang diinginkan terjadi, bertindak dengan cara yang Anda yakini akan membuatnya lebih mungkin, dan merasa yakin bahwa ini akan terjadi dengan upaya yang benar. Alat ukur optimisme dan harapan selama bertahun-tahun telah menghadapi kuesioner laporan diri yang valid, dan beberapa telah menggunakan wawancara, laporan pengamat, atau analisis isi dari materi tertulis atau lisan. Masing-masing tradisi penelitian kontemporer terkenal telah difasilitasi oleh adanya ukuran yang dapat diandalkan dan valid, seperti Life Orientation Test atau LOT,
dan versi revisinya LOTR untuk mengukur optimisme. Ada juga Attributional Style Questionnaire atau ASQ dan Dispositional Hope Scale. Korelasi harapan dan optimisme memprediksi banyak hasil yang diinginkan di semua bidang, baik bidang akademis, atletik, militer, politik, dan kejujuran, kebebasan dari kecemasan dan depresi, hubungan sosial yang baik, dan kesejahteraan fisik. Pemikiran masa depan dan orientasi masa depan dikaitkan dengan kesadaran, ketekunan, dan kemampuan untuk menunda kepuasan. Humor. Humor mungkin lebih mudah untuk dikenali daripada didefinisikan, tetapi di antara maknanya saat ini adalah bahwa humor itu sebuah pengakuan, kenikmatan atau penciptaan ketidaksesuaian dan juga sebuah pandangan yang tenang dan ceria tentang kesulitan yang memungkinkan seseorang untuk melihat sisi terangnya dan dengan demikian mempertahankan suasana hati yang baik dan sebuah kemampuan membuat orang lain tertawa atau tersenyum. Individu dengan kekuatan ini akan sangat mendukung pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kapanpun teman-teman saya sedang murung, saya mencoba menggoda mereka. Yang kedua, saya menyambut baik kesempatan untuk mencerahkan hari orang lain dengan tawa. Yang ketiga, kebanyakan orang akan berkata bahwa saya menyenangkan untuk diajak berteman. Yang keempat, saya mencoba menambahkan sedikit humor pada apapun yang saya lakukan. Yang kelima, saya tidak pernah membiarkan situasi yang suram menghilangkan selera humor saya. Dan yang terakhir yaitu, saya biasanya dapat menemukan sesuatu untuk ditertawakan atau dijadikan lelucon bahkan dalam situasi yang sulit. Penggunaan istilah humor adalah sebagai payung untuk semua fenomena lucu, termasuk kemampuan untuk memahami, menafsirkan, menikmati, menciptakan, dan menyampaikan komunikasi yang tidak selaras. Terdapat dua dimensi dalam humor. Yang pertama, dimensi kognitif, yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk menempatkan sesuatu dalam konteks yang lucu, dan yang kedua yaitu dimensi afektif dan emosional yang mencerminkan tentang motivasi seseorang, misalnya kebajikan versus kedengkian. Humor digunakan untuk menjelaskan perilaku labil dan suasana hati secara umum, baik itu yang lebih dominan ke positif yakni humor baik atau negatif yakni humor buruk. Humor dan kecerdasan dipandang sebagai bakat dalam kemampuan membuat orang lain tertawa. Namun pada awal abad ke-19 terdapat perbedaan konseptual antara kecerdasan dan humor. Dikatakan bahwa humor sendiri itu datang dari hati dan penuh kebajikan. Terdapat 6 alat ukur pada humor. Yang pertama ada Coping Humor Scale (CHS). Ini adalah kuesioner laporan diri yang terdiri dari 7 item yang mencerminkan sejauh mana individu menggunakan humornya untuk mengatasi rasa stres. Yang kedua, ada Situational Humor Response Questionnaire (SHRQ). Ini tentang kuesioner rasa humor yang terdiri dari 21 item yang mengukur frekuensi seseorang ketika ia tersenyum dan tertawa di dalam berbagai macam situasi di kehidupannya. Yang selanjutnya ada Humorous Behavior Keysort Deck. Teknik Keysort ini terdiri dari 100 pertanyaan yang menjelaskan bentuk spesifik dari perilaku humor sehari-hari. Yang selanjutnya ada State Trait Cheerfulness Inventory (STCI). Ini adalah kuesioner laporan diri yang terdiri dari 20 item yang mengukur tentang keceriaan sebagai sifat temperamental. Selanjutnya ada Humor Style Questionnaire (HSQ). Ini adalah kuesioner laporan diri yang terdiri dari 32 item yang mengukur tentang 4 fungsi humor. Yang pertama meningkatkan diri, yang kedua agresif, yang ketiga afiliatif, dan yang keempat yakni self mengalahkan. Dan yang terakhir ada 3WD Test of Humor Appreciation. Tes kinerja ini terdiri dari 30 lelucon dan kartu yang mengukur apresiasi humor, resolusi ketidaksesuaian, humor nonsens, dan humor seksual. Selanjutnya faktor pendukung dan penghambat. Terdiri dari 5 faktor, yaitu hati yang simpatik, kecerdasan dari semangat yang tinggi, ejekan, rasa moral yang angkuh, dan kedengkian.
Spirituality. Definisi dari spiritualitas. Spiritualitas dan religiusitas secara umum mengakui bahwa adanya kekuatan atau kehidupan yang transenden. Lalu keyakinan ini disebarkan antar generasi seperti itu. Jadi secara garis umum spiritualitas dan religiusitas adalah pengakuan bahwa ada kehidupan yang non fisik atau kekuatan non fisik gitu yang tidak terlihat di luar kehendak manusia. Lalu menurut Freud tahun 1912 secara umum bahwa spiritualitas dan religiusitas terbentuk karena kebutuhan manusia akan sosok ayah gitu, dan juga karena manusia memiliki ketakutan, memiliki kecemasan, mereka butuh sesuatu yang bisa melindungi itu semua. Nah, akhirnya makanya manusia itu membentuk agama, yaitu spiritualitas dan religiusitas. Lalu menurut Paragmen tahun 1997 tentang agama sebagai pencarian signifikansi dengan cara-cara yang berhubungan dengan yang sakral. Lalu selanjutnya ini sebenarnya banyak ilmu-ilmu yang mendefinisikan religiusitas dan spiritualitas. Namun secara garis besar mereka itu mendefinisikan dan berfokus kepada 3 hal. Yang pertama, kepercayaan pada kekuatan yang transenden dan suprahuman. Yang kedua, minat pada pencarian berbagai nilai termasuk kebaikan. Yang ketiga, fokus pada perilaku, sikap, dan pengalaman yang sejalan dengan nilai-nilai ini. Selanjutnya, kata religiusitas dan spiritualitas itu berbeda gitu. Kebanyakan ilmuwan membedakan antara spiritualitas dan religiusitas. Pertama, religius. Religius itu mengacu pada keyakinan akan keberadaan kekuatan ilahi atau lebih besar dari manusia dan kepatuhan individu pada keyakinan dan ritual yang menandakan pemujaan dan penghormatan terhadap entitas ilahi ini. Sedangkan spiritualitas berasal dari kata Latin, yaitu spiritus yang berarti nafas kehidupan. Jadi perbedaannya, kalau religiusitas mengacu kepada tingkat kepatuhan dia terhadap Tuhan tersebut gitu. Jadi tingkat kesolehannya atau mungkin tingkat kepercayaan dia kepada keyakinan dia gitu, itu disebut religiusitas. Sedangkan spiritualitas lebih kepada efek yang dihasilkan, misalkan kebajikan atau kebaikan yang dia hasilkan dari menganut keyakinan tersebut, seperti itu. Measures of spirituality and religiousness. Ini adalah pengukuran atau alat ukur dari spiritualitas dan religiusitas. Secara umum, kadang ada tumpang tindih antara pengukuran spiritualitas dan religiusitas. Lalu ada alat ukurnya, ada religious. Kalau dari religious coping ada religious problem solving scale, ada spirituality well-being, ada brief RCOPE, ada brief multidimensional measures of religiousness atau spirituality, ada religious atau church support. Selanjutnya ada dari kategori religious beliefs atau value, ada religious orthodoxy scale, lalu ada religious value scale, ada good as causal agent scale. Selanjutnya dari dimensi religious orientation ada intrinsic, extrinsic motivation scale, lalu ada intrinsic religious motivation scale, dan yang terakhir ada extrinsic religious motivation scale. Dari dimensi religious involvement atau commitment atau history, ada organizational involvement, ada non-organizational involvement, subjective religious involvement, religious history, dan yang terakhir ada rel trad. Secara garis besar, pengukuran ini lebih banyak kepada pengukuran tentang agama Kristen yang mengacu kepada gereja gitu. Tapi bukan berarti pengukuran agama lain itu tidak ada. Ada seperti yang misalkan itu aplikasikan bisa ke agama Yahudi atau agama Islam seperti itu. Jadi beberapa pengukuran itu mengacu kepada agama Kristen dan beberapa juga bisa komprehensif gitu, bisa menyeluruh kepada seluruh bisa universal kepada semua agama seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan spiritualitas dan religiusitas. Yang pertama, para ilmuwan itu berpendapat bahwa religiusitas dan spiritualitas itu dipengaruhi oleh sosialisasi dan genetik.
Selanjutnya, setelah diteliti, banyak kriteria atau perbedaan antara kriteria yang mana sih orang yang sudah matang keberagamaannya gitu. Nah, itu tuh masih belum jelas gitu. Makanya para ilmuwan masih belum memastikan apa kriteria dari kematangan keberagamaan seseorang. Selanjutnya, dari sebuah penelitian yaitu Markstorm, Adams, Hofstra, dan Dauger tahun 1994 mengatakan bahwa perempuan lebih religius dan lebih spiritual daripada laki-laki, dan bahwa pola yang berhubungan dengan gender ini bertahan sepanjang tentang perkembangan. Nah, itu penelitiannya mengatakan bahwa perempuan lebih religius dan lebih spiritual daripada laki-laki. Ada juga bukti empiris yang kuat bahwa orang dewasa yang lebih tua mendapat skor lebih tinggi pada ukuran konvensional dari agama daripada orang yang lebih muda, dan bahwa orang yang menikah cenderung terlihat lebih religius daripada rekan mereka yang belum menikah. Jadi orang yang lebih tua itu menurut penelitian katanya lebih religius gitu, dan orang yang telah menikah juga menjadi lebih religius dibandingkan temannya yang belum menikah, seperti itu. Lalu ada faktor pendukung dan penghambat. Seperti disebutkan tadi bahwa faktor pendukung itu ada dari pola asuh orang tua dan juga sosialisasi dari orang tua. Misalkan ketika masih kecil orang tuanya itu adalah seseorang yang taat beragama gitu, maka dia menginginkan anaknya tersebut memiliki tingkat religiusitas yang tinggi juga. Makanya orang tuanya itu mensosialisasikan nilai-nilai agama dan juga mengasuh anaknya secara pola asuh agama gitu, sehingga akan membentuk anak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi juga gitu. Dan juga dukungan orang tua pun berpengaruh di dalamnya. Ketika anak melakukan suatu ritual agama dan orang tuanya mendukung, maka itu akan mempengaruhi tingkat religiusitas anaknya. Jadi faktor pendukungnya itu dipengaruhi sejak dari kecil, yaitu sosialisasi dan faktor atau pola asuh orang tua. Lalu ada faktor penghambat, salah satunya yaitu tidak bermaknaan hidup dia ketika menerima cobaan gitu. Jadi ketika ada seseorang yang menerima cobaan dari Tuhan, bagaimana dia memaknakan cobaan itu ketika dia menganggap bahwa cobaan dari Tuhan itu adalah sebuah kesialan yang dia timpa gitu, artinya Tuhan tidak sayang kepada dia, maka itu menjadi faktor penghambat dalam tingkat religiusitas dia gitu. Tapi ketika dia ada cobaan dari Tuhan dan dia menganggap bahwa cobaan itu memiliki makna yang sangat dalam, memiliki makna bahwa Tuhan sayang kepada dia, maka bisa jadi tingkat religiusitasnya itu memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, seperti itu. Faktor lainnya ada stres, kesehatan yang buruk, dan juga pengalaman gereja yang negatif. Itu untuk mungkin yang agama Kristen gitu. Terus selanjutnya ada pengetahuan populer menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada kesulitan ekstrim, bahkan paling ateis yang bersemangat pun akan berpaling kepada Tuhan untuk mendapatkan dukungan dan penghiburan. Jadi ada suatu penelitian juga mengatakan bahwa ketika orang ateis dia kesulitan, terus juga dia pasti suatu saat akan bersemangat dan ingin gitu mendapatkan dukungan dan penghiburan, makanya dia akan kembali kepada Tuhan, seperti itu. Yeay, gimana teman-teman? Seru banget kan materinya? Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dah, sampai jumpa lagi.